Shalom, jumpa lagi di kanal pengajaran Belajar Bersama Mengantar Perjanjian Baru. Topik kita kali ini adalah kebangkitan dan sifat partai-partai Yahudi. Satu di antaranya yaitu kaum Zelot. Tidak banyak literatur yang menceritakan tentang kaum Zelot ini. Tapi dalam terjemahan The Bible Knowledge Commentary, New Testament yang ditulis oleh John F. Walford dan Roy Disa, dan dari beberapa sumber lainnya, kita akan merangkum histori terkait dengan kaum Zelot. Mari kita mulai. Topik kaum Zelot ini kita akan bagi dalam 5 bagian. Yang pertama, kita akan mengetahui masa peralihan, masa sesudah perjanjian lama dan sebelum perjanjian baru. Kemudian kaum Zelot itu sendiri, kemudian kebangkitan kaum Zelot, kemudian akhir riwayat kaum Zelot, dan kita simpulkan. Yang pertama yaitu masa peralihan, masa sesudah perjanjian lama dan sebelum perjanjian baru. Sering dikatakan sebagai masa-masa gelap, karena Allah tidak mengirim nabi-nabinya untuk berbicara kepada umat Israel. Seperti kita ketahui, pada saat perjanjian lama, Tuhan mengirimkan banyak sekali nabi kepada umatnya. Pada masa sesudah perjanjian lama dan sebelum perjanjian baru ini disebut juga sebagai masa peralihan atau zaman intertestamental yang berlangsung kurang lebih 400 tahun. Flavius Josephus, yaitu seorang sejarawan dan penulis apologetik Yahudi abad pertama. Beliau adalah keturunan imam dan raja-raja yang bertahan dan mencatat penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dari catatan kitab-kitab Makabe dan tulisan-tulisan Flavius Josephus, kita akan mengetahui fakta-fakta berikut ini. Dalam masa peralihan, Allah memakai 3 bangsa yang mengambil peranan utama dalam mempersiapkan masa perjanjian baru, yaitu bangsa Yahudi atau Ibrani. Bangsa pilihan Allah ini tidak selalu berhasil dalam mentaati dan mengemban tugasnya sebagai umat pilihan Allah, sehingga Allah sering harus menghukum mereka dengan membuang mereka menjadi tawanan bangsa-bangsa lain. Berikutnya ada bangsa Yunani. Bangsa Yunani melalui Alexander the Great memberikan sumbangan yang besar dalam mempersatukan seluruh dunia dalam satu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Hal ini memberikan pengaruh yang besar karena bahasa Yunani akhirnya dipakai menjadi bahasa internasional pada masa itu. Kemudian bangsa Romawi. Penguasa Romawi yang menduduki tanah Israel atau Palestina menciptakan suasana yang relatif damai sehingga pembangunan jalan-jalan dan keamanan menjadi prioritas negara. Keadaan ini sangat diperlukan dalam mempersiapkan kedatangan Kristus dan juga ketika Injil disebarkan. Jadi bangsa Romawi ini sangat berperan, karena bangsa Romawi sangat memperhatikan infrastruktur pembangunan yang ada di Israel dan Palestina pada masa kekuasaannya. Berikutnya Alexander the Great. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander Agung mewarisi kerajaan Makedonia pada saat usianya 20 tahun. Setelah ayahnya, Filipus II dibunuh, ia melakukan invasi ke arah timur, yaitu ke Persia,
dan menaklukkan Raja Persia, Darius III di Issus pada tahun 333 sebelum Masehi. Dan pada tahun 332 sebelum Masehi, ia melakukan invasi ke Mesir bagian selatan. Alexander the Great juga mendirikan kota di Mesir yang diberi nama Alexandria, kota yang kemudian menjadi tempat perjumpaan para penulis, artis, dan ilmuwan. Pada tanggal 10 atau 11 Juni 323 sebelum Masehi, Alexander meninggal di istana Nebukadnezar II di Babilonia pada usia 32 tahun. Kemudian kita masuk kepada Israel dan Palestina di bawah kekuasaan Romawi. Kaisar Gaius Julius, kaisar yang memerintah pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, melakukan persekutuan dengan Marcus Licinius dan Gnaeus Pompeius dari Pompei. Pada tahun 63 sebelum Masehi, tentara Pompei ke arah timur, yaitu Syria, dan mengalahkan tentara Syria. Pada masa pemerintahannya, 27 sebelum Masehi sampai 14 sebelum Masehi, di mana Yesus lahir di Bethlehem. Di Palestina sendiri, Herodes Agung memerintah sebagai raja. Herodes Agung menjalankan pemerintahan atas orang Yahudi secara kejam dan keras. Ia lahir tahun 74 sebelum Masehi dan mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Kaisar-kaisar Romawi yang memerintah pada masa Perjanjian Baru. Yang pertama yaitu Kaisar Agustus, yaitu pada tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Ketika Tuhan Yesus lahir, pada saat sedang dipegang oleh Kaisar Agustus, dialah yang memerintahkan untuk sensus penduduk di Palestina. Kemudian ada Kaisar Tiberius, yaitu pada tahun 14 sampai 37 Masehi. Ia memerintah semasa Tuhan Yesus dewasa hingga Tuhan Yesus meninggal. Kemudian ada Kaisar Caligula, yaitu memerintah pada tahun 37 hingga 41 Masehi. Kaisar Caligula, dia menganggap dirinya adalah seorang dewa untuk layak untuk disembah, dan banyak orang Kristen mula-mula yang mati karena melawan perintah untuk menyembah pada kaisar. Berikutnya ada Kaisar Nero. Siapa yang tidak kenal Kaisar Nero yang kejam? Memerintah pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Kemudian kaisar yang kejam dan semena-mena ini menganiaya orang-orang Kristen. Paulus dan Petrus juga mati syahid pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Berikutnya Kaisar Vespasian, yaitu pada tahun 69 sampai 79 Masehi. Memerintah kurang lebih 10 tahun. Pada masa pemerintahannya, kota Yerusalem dihancurkan, termasuk bangunan Bait Allah. Berikutnya Domitianus, yaitu pada tahun 81 sampai 96 Masehi. Kaisar Domitianus melakukan penindasan juga yang sangat kejam terhadap orang-orang Kristen yang memerintah pada masa tua Rasul Yohanes. Jadi ada murid Tuhan Yesus yang bernama Rasul Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, tapi Rasul Yohanes. Kita lanjut masuk kepada partai Yahudi. Jadi partai Yahudi itu sebenarnya ada beberapa selain Zelot sendiri. Ada Farisi, atau kemudian ada Eseni, ada Saduki, ada Sanhedrin, dan Zelot sendiri ya. Kaum Farisi dan Eseni ini adalah kaum keagamaan. Mereka lebih menyendiri dan lebih berfokus kepada keagamaan. Sedangkan Saduki juga seperti itu, dan Sanhedrin ini adalah dewan pemerintahan seperti mungkin kalau kita di sini anggota DPR.
pemerintahan, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan biasanya golongan Sanhedrin ini dipimpin oleh seorang Saduki yang berasal dari imam biasa. Ya, ini adalah kaum dari bangsa Yahudi. Dan yang akan kita bahas bersama yaitu kaum Zelot. Kaum Zelot. Zelot adalah istilah yang digunakan oleh Flavius Josephus untuk menyebut sekumpulan orang Yahudi yang melakukan perjuangan dengan mengangkat senjata demi mempertahankan tanah Israel dari kekuasaan asing. Nama Zelot sendiri diambil dari nama simbol materai di bait suci dan kitab Taurat. Bagi mereka, tanah Israel adalah milik umat Yahudi yang diberikan oleh Allah. Di dalam daftar murid-murid Yesus terdapat nama Simon orang Zelot, yaitu dalam Lukas 6 ayat 14-15, kemudian dalam Markus 3 dan 18 ayat Markus 3 ayat 18 dan Matius pasal 10 ayat 4. Sehingga banyak yang meyakini bahwa Simon Petrus adalah orang Zelot, ya, sehingga tampaknya di antara murid Yesus terdapat anggota gerakan Zelot. Berikutnya, partai Zelot ini yang menurut Josephus didirikan oleh seorang Yudas, yaitu orang Galilea yang memimpin pemberontakan melawan Roma pada tahun 6 Masehi. Kaum Zelot bukanlah suatu sekte yang religius yang segolongan dengan kaum Farisi, kaum Esni. Mereka adalah suatu partai nasionalis fanatik yang ingin membebaskan diri dari Roma dengan jalan kekerasan. Dalam perang Yerusalem di bawah panglima Titus, mereka termasuk salah satu kelompok di dalam kota itu yang membuat kerusuhan. Kerusuhan memegang peranan yang cukup besar dalam kehancuran kota itu. Mungkin mereka juga terlibat dalam pemberontakan yang disebut di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 38. Kaum Zelot merupakan orang-orang yang sering terlibat dalam tindakan langsung melawan pihak Roma. Mungkin kepercayaan agama mereka mirip dengan kaum Farisi, tetapi keyakinan mereka yang terutama ialah bahwa mereka tidak dapat mempunyai Tuhan yang lain kecuali Allah, dan juga karena itu orang-orang Romawi harus diusir dengan cara apapun juga. David F. Hinson, seorang penulis, menuturkan sebagai berikut. Kaum Zelot adalah orang-orang Yahudi bahwa mereka harus memperjuangkan datangnya kerajaan Allah. Mereka percaya bahwa pemerintahan Romawi adalah suatu pemerintahan yang jahat dan yang paling buruk dalam suatu dunia yang juga sudah rusak oleh dosa dan kejahatan. Mereka percaya bahwa Mesias akan datang sebagai seorang panglima perang, dan dengan kebijaksanaan serta kekuatan militer, ia akan mengalahkan bangsa Romawi. Selanjutnya, orang Zelot keras menentang penyerahan upeti pada kaisar kafir dengan alasan hal itu dianggap pengkhianatan terhadap Allah, Raja Israel yang sebenarnya. Mereka juga disebut orang Zelot karena mereka fanatik meneladani Matatias, anak-anaknya dan pengikutnya yang menunjukkan zelos atau semangat besar untuk Allah melawan Antiochus keempat dalam surat 1 Makabe 2:24-27. Berikutnya orang-orang Yahudi nasionalis dirasuki semangat perang yang sama. Pada tahun-tahun abad pertama mempersenjatai diri mereka dengan belati tersembunyi. Ke-4.000 pengacau bersenjata dalam Kisah Para Rasul 21:38, Yunani Sikarioi, orang-orang berbelati, mungkin adalah orang Zelot. Latar belakang gerakan kaum Zelot sendiri adalah, jadi akar gerakan Zelot dapat dilihat dari kaum Hasidim yang muncul pada waktu pemberontakan Makabe. Setelah Wangsa Makabe memerintah, kaum ini tidak begitu menyukai pemerintah yang baru sehingga mencabut dukungan mereka serta menghilang. Kaum Hasidim kemudian digantikan oleh beberapa kelompok yang antaranya adalah kaum Farisi dan Zelot.
yang mana kaum Zelot mewarisi tradisi pertempuran orang-orang Hasidin. Jadi, diakui bahwa permulaan munculnya gerakan Zelot itu karena mereka menentang sensus yang dilakukan oleh Quirinius pada tahun 6 Masehi. Dan pemimpin pemberontakan tersebut adalah Yudas bin Eliezer, orang Galilea, yang kemudian dihukum mati oleh Herodes. Golongan Zelot, partai nasionalis Yahudi yang sangat radikal, membebaskan diri dari pemerintahan Romawi dengan kekerasan. Orang Zelot membentuk suatu kelompok radikal yang dikenal dengan nama Sicari atau manusia belati. Pada waktu diadakan upacara-upacara perayaan, para Sicari disebarkan ke tengah masa. Di sana mereka membunuh para simpatisan Roma dengan belati yang diselipkan di balik baju mereka. Selanjutnya, sifat dan ciri kaum Zelot. Sifat dan ciri kaum Zelot yang pertama yaitu terkait dengan perang suci. Kaum Zelot tidak menginginkan tanah Israel dijajah oleh orang asing, sebab tanah Israel adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada orang Yahudi. Sehingga mereka menganggap perlawanan senjata yang mereka gunakan adalah sebagai perang suci. Kemudian mereka percaya suatu hari akan bangkit seorang Mesias yang akan memimpin umat Yahudi mengusir penjajah asing dan kemudian akan mereka peroleh. Karena itu keyakinan orang Zelot membuat mereka senantiasa mempersiapkan diri untuk perang atau pemberontakan. Dan setiap kali meletus perang atau pemberontakan terhadap pemerintah Romawi dan pengikut-pengikutnya, mereka siap untuk bergerak. Dengan begitu, banyak di antara kaum Zelot yang menjadi buronan atau gerombolan bersenjata. Selanjutnya, sifat berikutnya adalah tidak ada persatuan. Jadi kaum Zelot ini bukanlah sebuah kelompok yang kuat dan yang bersatu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok yang sporadis. Jadi mereka masing-masing memiliki pemimpin sendiri dan melakukan perjuangan dengan spontan ketika muncul pemberontakan. Pemberontakan biasanya dipicu oleh tekanan ekonomi atau tersinggungnya rasa keagamaan Yahudi. Berikutnya, kebangkitan kaum Zelot. Yang pertama, gerakan yang dipimpin oleh Yudas bin Eliezer dari Galilea untuk memprotes sensus yang dilakukan oleh Quirinius pada tahun 6 Masehi yang menyebabkan Yudas dihukum mati oleh Herodes. Berikutnya, yaitu Pontius Pilatus yang ditempatkan Roma maksudnya untuk memerintah Yahudi, pemerintah Palestina Israel pada tahun 26 sampai 36 Masehi, pernah membuat rakyat Yahudi juga tersinggung karena membuat patung Kaisar Romawi. Sedangkan orang Yahudi menganut kuat hukum yang melarang membuat patung pahatan. Selain itu, Pilatus juga merampas uang dari perbendaharaan Bait Suci untuk membiayai pembuatan saluran air. Hal-hal tersebut memancing kemarahan dan gerakan perlawanan senjata kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi menganggap bahwa patung itu adalah berhala, sehingga itu sangat berbenturan dengan keyakinan mereka. Selanjutnya pada tahun 44 Masehi, Kaisar menjadikan daerah Yudea dikontrol oleh Romawi dengan lebih ketat sehingga mengecewakan kaum Yahudi. Setelah itu terjadi beberapa hal yang menyinggung rasa keagamaan orang Yahudi, yakni ketika seorang gubernur Romawi yang bernama Cumanus berusaha untuk menguasai pakaian kebesaran imam besar, dan seorang prajurit Romawi sedang bertugas menelanjangi dirinya di keramaian pada hari raya Paskah. Akibatnya, gerakan Zelot meningkat. Aktivitas mereka semakin meningkat, khususnya melalui sebuah gerakan yang dipimpin oleh seorang Zelot, digelari orang Mesir. Gerakan ini hampir merebut Yerusalem dan masih menjadi keprihatinan pemerintah pada saat Paulus ditangkap. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 21 ayat 38. Berikutnya itu gerakan yang bersifat lebih luas dan lebih massal terjadi pada tahun 66 Masehi, serta memiliki ciri politis sebab bertujuan mengusir pemerintah Romawi dari tanah Israel. Di dalam pemberontakan tersebut terdapat orang dari golongan seperti Saduki, Farisi,
para imam, serta rakyat jelata lainnya. Walaupun cukup banyak juga rakyat yang tidak ikut serta dalam pemberontakan ini. Pemberontakan yang disebut pemberontakan Yahudi pertama ini berhasil merebut Yerusalem dan benteng Masada. Dan pada tahun 68 Masehi telah berhasil merebut kekuasaan atas seluruh wilayah kecuali Yudea Timur. Kemudian akibatnya Romawi membalas dengan keras, dan pada tahun 70 Masehi Bait Suci diratakan dengan tanah. Benteng Masada yang diduduki oleh orang-orang Zelot direbut kembali pada tahun 73 Masehi dan menandai berakhirnya pemberontakan Yahudi yang pertama. Akhir riwayat kaum Zelot. Setelah pemberontakan Yahudi pertama, rupanya riwayat kaum Zelot belum habis. Jadi pada tahun 132 Masehi, jumlah mereka masih cukup banyak untuk mendukung pemberontakan Yahudi kedua yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Namun, kegagalan pemberontakan itu menandai berakhirnya gerakan Zelot. Selanjutnya bangsa Yahudi memasuki masa-masa lainnya. Di antaranya masa Eropa modern, masa semangat nasionalisme, pembentukan Zionisme, peristiwa Holocaust, pembentukan negara Israel, dan masa penyebaran ke berbagai wilayah di dunia. Dapat kita simpulkan, kelompok kaum Zelot ini merupakan kelompok sayap kiri. Kelompok ini adalah kelompok nasionalis bangsa Yahudi pada abad pertama. Mereka menggunakan kekuatan untuk mengusir penguasa Romawi dari tanah kelahiran mereka. Jika dilihat dari sikap mereka yang gigih untuk menentang penguasa Romawi, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat kemerdekaan yang sangat tinggi. Masada adalah kubu pertahanan atau benteng mereka yang terakhir, dan mereka menyerah pada Romawi pada tahun 73 Masehi. Demikian topik mengenai histori Zelot, kaum Zelot. Berikut adalah kepustakaan yang terambil dari beberapa sumber, termasuk dari terjemahan The Bible Knowledge Commentary, New Testament, yang ditulis oleh John F. Walfoot dan Roy Bizak, juga dari beberapa literatur lainnya. Demikian topik dari partai Yahudi, yaitu kaum Zelot. Semoga boleh menjadi berkat, dan sampai jumpa di topik lainnya. Terima kasih. God bless you.